belum ada wadah belajar bersama di internal satuan. Nah, kita lihat di sampingnya yang belum ada wadah belajar bersama di satuan. Lalu yang di sampingnya kita copy, lalu scroll lagi ke bawah. Nah, sesudah di scroll, nah nanti di sini silahkan paste lagi. Di sini silahkan paste. Nah, sekarang untuk kegiatan benahinya. Nah, untuk kegiatan benahi kita pergi ke deskripsi kegiatan benahi. Tetapi sebelum pergi ke deskripsi kegiatan benahi, kita lihat dulu indikatornya, yaitu E4. Nah, kita kalau sudah mengetahui indikatornya yaitu E4, kita pergi ke deskripsi kegiatan benahi. Nah, di E4 indeks refleksi dan perbaikan pembelajaran oleh pendidik. Nah, benahinya yaitu 3 dan 4. Kita pergi ke kode kegiatan benahi. Nah, 3 dan 4. Nah, ini 3 dan 4. Nah, satuan pendidik mau mengisi yang mana? Yang menurut satuan pendidik yang akan diisikan untuk ke RKS di lembar keempat nanti. Misalkan contohnya saya misalkan pengembangan peningkatan kompetensi pendidikan. Nah, misalkan di sini saya copy, lalu lalu scroll ke bawah, lalu ke kegiatan RKS kita pastikan seperti ini. Tetapi misalkan satuan pendidikan mau memilih di sini, silahkan, tetapi yaitu dilihat dari deskripsi kegiatan benahi dan kode kegiatan benahinya. Seperti itu. Nah, nanti agar nyambung dari lembar 3 ke lembar 4. Nah, mungkin saya akan mengisi yaitu 2 dulu ya, 2 sampai sini. Nah, setelah saya mengisi yaitu di nomor 1 dan nomor 2, lalu saya akan mengisi ke lembar 4, yaitu lembar rancangan RKS. Nah, di dalam lembar RKS, nah kita atau satuan lembaga klik yang lembar ketiga lagi, lalu copy paste yaitu benahi dan kegiatan RKAS. Nah, kita copy, lalu kita pastikan di lembar 4 rancangan RKS. Kita pastikan di sini ya, pastikannya jangan sampai salah. Nah, kita paste. Nah, di sini di nomor 1 kegiatan belajar bersama untuk penguatan kualitas perencanaan pembelajaran. Kegiatan RKS-nya yaitu penyusunan kurikulum. Nah, lalu deskripsi kegiatan rincian belanja untuk kegiatan. Nah, untuk penyusunan kurikulum, nah kita fokus kegiatan RKS yaitu penyusunan kurikulum. Dalam penyusunan kurikulum, lembaga memerlukan kegiatan apa saja dalam penyusunan kurikulum. Misalkan di deskripsi kegiatan rincian untuk belanja kegiatan. Misalkan di sini karena penyusunan kurikulum itu kita membutuhkan rapat antara kepala sekolah, yayasan, dan guru-guru, berarti kita klik yaitu Mamin untuk kegiatan atau apa yang akan kita belanjakan. Misalkan makanan dan minuman, misalkan seperti ini. Nah, misalkan jumlah orangnya berapa? Misalkan 6. Satuannya, nah satuannya mungkin untuk satuan silahkan boleh di sini ada pilihan yaitu dus, buah, box, bungkus, atau yang lainnya menurut lembaga satuan yang cocok. Misalkan kita box atau bungkus makan dan minuman biasanya 6 box, misalkan gini. Nah, harga per boxnya, box makanan, harga satuannya berapa? Misalkan di sini 25.000.
Nah, secara otomatis maka di sini sudah tertera yaitu jumlahnya 150. Nah, dalam penyusunan kurikulum ini apakah lembaga satuan pendidikan masih ada untuk pembelanjaannya? Misalkan masih ada, oh iya, kita memerlukan kalau dalam penyusunan kurikulum itu kita perlu yaitu namanya HPS. Kita ketik HPS. Misalkan F4. Nah, jumlahnya berapa? Jumlahnya misalkan di sini 2. Misalkan satuannya RIM. Misalkan satuannya RIM. Tapi kalau misalkan kalau mencarinya susah atau lama, boleh kita mengklikkan sendiri, boleh, yaitu RIM, mengetikkan sendiri. Lalu satu RIM-nya berapa? Misalkan 50.000. Nah, selesai. Lalu sesudah HPS apalagi? Misalkan tinta. Misalkan tinta print. Tinta print misalkan. Tinta print yaitu misalkan untuk warna ada 4, misalkan ada 4. Nah, di sini misalkan botol. Nah, dalam satu botolnya berapa? Misalkan 95.000. Misalkan, ini hanya misalkan ya, maaf kalau salah. Nah, sudah selesai. Nah, jadi di sini di dalam penyusunan RKS ini tidak hanya satu, tetapi ada di bawahnya. Seperti penyusunan kurikulum kita membutuhkan apa? Makan dan minuman. Makan dan minumannya untuk apa? Yaitu untuk rapat. Lalu HPS karena penyusunan kurikulum itu kita akan membutuhkan yaitu namanya HPS. Lalu dalam penyusunan kurikulum butuh apa lagi? Yaitu tinta print. Nah, lalu misalkan di sini apa lagi? Nah, bila sudah habis, barulah kita selesai dari yang nomor 1, yang 1 ini. Lalu yang keduanya, yaitu yang kedua yaitu kita pergi lagi ke lembar 3. Di dalam lembar 3, nah kita copy paste lagi yaitu benahi dan kegiatan RKS. Copy lagi, sudah copy, lari lagi ke lembar 4. Nah, untuk yang di nomor 2, nah mungkin di sini ya Bu. Ya, di sini copy, di sini paste yaitu pengembangan peningkatan kompetensi. Pengembangan peningkatan kompetensi, misalkan apa sih biaya untuk pengembangan peningkatan kompetensi? Misalkan di sini transportasi. Kenapa mengisi transportasi? Nah, di sini yaitu untuk pengembangan peningkatan kompetensi pendidik, yaitu transportasi seperti mengikuti kegiatan seperti apa? Kita ada yaitu seminar atau apa ya, pendidik yaitu transportasi mengeluarkan. Misalkan di sini 4 orang. Nah, dalam 4 orang nih, misalkan cari satuannya apa? Yaitu boleh satuannya yaitu orang per hari atau orang per jam atau orang kali satu kegiatan. Nah, orang kali dalam satu kegiatan. Misalkan dalam transportasinya 50.000. Nah, seperti itu. Nah, lalu misalkan untuk kegiatan-kegiatan lainnya silahkan seperti tadi, yaitu di lembar 1 bila sudah mengisi akan secara otomatis ke lembar 2. Nah, untuk mengisi lembar 3 kita tinggal copy di lembar 2, pastekan di lembar ketiga. Nah, di lembar ketiga pun sama, dilihat kode yaitu indikatornya, kode benahinya, akar masalah, lalu benahinya. Lalu kegiatannya dilihat lagi di deskripsi benahi atau kegiatan, kode kegiatan benahi. Nah, seperti sama juga mengisi di lembar terakhir, lihat di lembar ketiga
Copy paste yaitu copy benahi dan kegiatan RKS, copy lalu pastekan di lembar ke-4. Nah, setelah itu silakan lembaga-lembaga mengisi. Bila ada tambahan atau apapun silakan untuk mengisinya setiap lembaga. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Mungkin segitu tutorial cara pengisian lembar PBD dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.